Good evening, everybody. Today we have English class for your group, and we continue. Tapi tetap sebelum kita lanjut, Miss masih menunggu hasil exercise yang presentasi terakhir. That's about listening, song program, dan juga mengenai future tense, ya present continuous yang berfungsi sebagai future tense. Dan kali ini kita akan lanjut topik kita, yaitu mengenai modal verbs. Ya, apa saja yang kita pelajari mengenai modal verbs? Pertama, definisinya, yang kedua, bentuk kalimat yang menggunakan modal, and then jenis-jenis modal, lalu berikutnya penggunaan modal dalam kalimat. Ya, definition, modals. Apa itu modals? Modals adalah bagian dari auxiliary verb yang memberikan corak arti terhadap sebuah infinitif. Infinitif adalah kata kerja dasar. Maksudnya gimana, Miss? Oke, Miss kasih contohnya. Number one, saya menjawab pertanyaan itu dengan baik. Bahasa Inggrisnya adalah I answer the question well. Ya, jadi kata kerja di situ adalah menjawab, answer. Soal nomor 2, saya bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Oke, dia tetap menggunakan infinitif yang sama, yaitu menjawab. Maka bahasa Inggrisnya I can answer the question well. Aku bisa menjawab. I can answer the question well. Adik-adik, dengan ditambahkannya kata can di dalam kalimat ini, maka berbedalah makna kalimat nomor 1 ke kalimat nomor 2, walau dengan infinitif yang sama. Ya, kita lihat juga soal nomor 3. Saya akan menjawab pertanyaan itu dengan baik. Maka I will answer the question well. Jadi infinitifnya atau kata kerjanya masih tetap menjawab, tapi berbeda kata yang menemaninya, yang menyandangnya, yaitu sekarang kata akan. I will answer the question well. Adik-adik, kalimat nomor 3 dan kalimat nomor 2 dan kalimat nomor 1 berbeda maknanya. Itulah yang disebut dengan modals. Dengan adanya dia di dalam kalimat itu, maka memberikan corak arti terhadap kata kerja menjawab. Mengerti ya? Oke, sekarang kita lihat jenis-jenis modal. Ada 10 jenis. The masternya, cara menghafalnya adalah tulis terlebih dahulu yang presentnya semua. Will, shall, can, may, must. Lalu setelah itu buat past tense-nya. Will past tense-nya would, shall past tense-nya should, can past tense-nya could, may past tense-nya might, must past tense-nya ought to. Nah, jadi ada 10, hanya 10 ada modal ya. Nah, adik-adik, khusus hari ini kita tidak semua mempelajarinya. Hari ini hanya mempelajari can, may, must, should, dan ought to. Jadi hanya 5 yang kita pelajari hari ini ya. Adik-adik, kita langsung lanjut bentuk kalimat yang menggunakan modal. Yang pertama adalah subject plus modals plus infinitive atau be plus object atau complement. Kalau dia negatif, subject plus modals plus not plus infinitive plus be plus object or complement. Kalau dia kalimat tanya nanti, modalsnya dulu plus subject plus infinitive or be plus object or complement and question mark, tanda tanya. Sekarang kita buat the usage, penggunaannya dalam kalimat. Fungsi yang pertama, kita lihat satu-satu ya. Can. Kita jelaskan mengenai can. Can, adik-adik, artinya yang kamu tahu apa? Bisa ya. Bisa yang menyatakan mampu. Adik-adik, can bukan hanya itu artinya. Ada 3 arti can. Yang pertama menyatakan mampu, yang kedua menyatakan
mungkin. Yang pertama menyatakan mampu, yang kedua menyatakan mungkin, yang ketiga menyatakan boleh, yaitu diizinkan. Jadi apa ini semua, Miss? Artinya adik-adik, Miss, selain can ada juga sinonimnya. Inilah sinonimnya, sinonim daripada can dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu bisa juga sinonimnya ini langsung digunakan dalam bahasa Inggris dalam kalimat. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya. Yang kedua dari must ya, must. Must artinya harus ya, harus. Jadi sinonimnya yang menyatakan harus yaitu have to ya, harus. Dan juga boleh saya pikir, saya perkiraan, saya pikir pasti hujan. Nah, maka itu perkiraan, bisa juga must artinya. I think must, I assume bla bla bla. Oke, kita lanjut. C. May. Ada sinonimnya. May bisa artinya boleh, tapi yang dua ini ada juga, yaitu boleh ya, boleh, be like to, atau bisa juga mungkin, probably. Jadi may, makanya maybe yes, maybe no katanya kan, itu artinya mungkin. Jadi may ada dua, artinya sekali lagi ada menyatakan boleh, diizinkan, yang kedua menyatakan mungkin. D, yaitu should atau ought to. Yang dua ini menyatakan, merupakan saran, yang menyatakan seharusnya, sebaiknya, yaitu inilah sinonimnya adalah be advisable to, confident, atau had better. Ini menyatakan seharusnya atau yang menjadi saran atau nasihat. Langsung kita lihat dalam contoh number 1. Bob bisa berenang dengan baik. Bahasa Inggrisnya Bob can swim well ya. Kalau kita buat similar meaningnya, menyatakan bisa, kita pakai yang be able to boleh. Be maksudnya di sini adik-adik sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya Bob, maka to be-nya adalah is ya. Karena can untuk menyatakan bisa dalam masa present, masa sekarang. So Bob is able to swim well. Is able artinya bisa. Sama lah itu dengan modal yang artinya yang bisa, yaitu can. Oke? Yang kedua, you can see the lake from here. Kamu bisa melihat danau itu dari sini. Kalau bisa, kamu mungkin, ya kan? It is possible for you to see the lake from here. Mungkin kamu mungkin melihat, mungkin bisa melihat danau itu dari sini. Kemungkinan, di sini menyatakan kemungkinan, maka it is possible for you to see the lake from here. Memungkinkan, kamu memungkinkan melihat danau itu dari sini. Itu terjemahannya dari situ. Jadi bisa kamu juga can ya. Nomor 3, you can use my computer, Bob. Kamu boleh menggunakan komputer saya, Bob. Boleh artinya di sini diizinkan. Maka sama itu dengan you are allowed to use my computer. Allowed or allowed to itu sama dengan can yang artinya mengizinkan. Intinya be-nya itu berdasarkan subjeknya. You are, it is ya. Oke. Kita lanjut nomor 4. You must obey orders. You must obey orders. Kamu harus mematuhi pesanan, peraturan, perintah. So, must di sini harus, menyatakan harus. Ya, similar meaningnya you have to obey orders. Have to sama dengan must. Jadi kamu kalau mau pilih yang mana aja boleh. You must obey boleh, you have to obey boleh. Similar meaning atau sinonimnya ya. Number 5, he must be over 70 years old. Dia pasti lebih dari 70 tahun. Pasti lebih dari 70 tahun. Menduga, maka karena menduga, I think he is over 70 years old. I assume he is over 70 years old. Bisa juga kamu gunakan begitu. Sama itu dengan nomor yang ini. Yang di atas dengan yang di bawah, terserah kamu cara menggunakannya. Yang bedanya adalah di sini kamu menggunakan modals, di sini tidak. Kamu menggunakan sebuah frasa. Oke? Nomor 6. You may leave now. Kamu
sekarang. Boleh di sini diizinkan ya, diizinkan. Maka diizinkan tadi to be ditambah dengan allowed to ya. To be-nya berdasarkan subjeknya. You are allowed to leave now. Oke. Nomor 7. It may rain tomorrow. Mungkin hujan tomorrow. Sepertinya, ya kan? Berarti menduga. Sepertinya hujan besok. Maka bahasa Inggrisnya it may rain tomorrow, atau boleh juga kamu gunakan sinonimnya it is likely to rain tomorrow. It'll probably rain tomorrow. Mungkin akan hujan mungkin besok. Probably ya, mungkin. Jadi selain may boleh juga kamu buat probably, boleh juga possibly, boleh juga satu lagi perhaps, barangkali ya. Tapi yang ini aja kita pakai sekarang ini. Nomor 8, you should study every day atau you ought to study every day. Ini artinya seharusnya atau harus, kamu harusnya belajar setiap hari. Sama yang dua ini meningnya menyatakan saran, sebuah saran. So, kalau kita buat similar meaningnya, sinonimnya boleh juga. It is convenient for you to study every day. Adalah lebih baik bagimu untuk belajar setiap hari. Atau gunakan had better juga sama. You had better study every day. Kamu sebaiknya belajar setiap hari. Sama artinya menyatakan saran. Ingat setelah had better hanya ditambah infinitif, tidak ada to infinitif di sini. Ini juga begitu. Ought to itu adalah sebuah modal yang satu bagian, tidak bisa dipisah, ya. Begitu kira-kira adik cara penggunaan modal dan similar meaningnya atau sinonimnya dalam bahasa Inggris. Boleh kembali kamu pelajari video ini berulang-ulang. Apabila kamu tidak mengerti, boleh tanya kembali dan exercise-nya nanti akan dikirim lewat WA kita. Oke, itu dulu yang Miss bisa sampaikan hari ini. Siswa Iji, sukses!